Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kebahagiaan terasa begitu penuh hingga nyaris meluap dari dadaku. Namaku Kamila, dan 2 minggu lalu aku resmi menjadi istri Abimanyu, seorang pria yang kuanggap sebagai jawaban atas semua doa-doaku. Dia tampan, tutur katanya lembut, dan perlakuannya padaku selalu istimewa. Puncak dari kebahagiaan ini adalah kepindahan kami hari ini. Karena promosi jabatan yang cemerlang, Abimanyu mengajakku untuk memulai hidup baru di rumah yang telah ia siapkan di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Aku menurut tanpa ragu, karena bagiku, rumah adalah dimanapun Abimanyu berada. Perjalanan berjam-jam yang melelahkan seolah terbayar lunas saat mobil kami memasuki sebuah kompleks perumahan baru yang asri. Pepohonan rindang berjajar rapi di sepanjang jalan. Rumah kami berada di ujung jalan buntu, memberikannya privasi yang sempurna. Dari luar, rumah itu tampak persis seperti yang ada di foto yang ditunjukkan Abimanyu. Desain minimalis modern dengan sentuhan kayu hangat, halaman berumput hijau, dan sebuah garasi yang cukup untuk 2 mobil. Semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. "Selamat datang di istana kita, sayang," bisik Abimanyu di telingaku sambil membukakan pintu mobil. Senyumnya begitu tulus, membuat hatiku menghangat. Aku melangkah masuk dan napasku tertahan. Bagian dalamnya bahkan lebih menakjubkan daripada yang kubayangkan. Perabotan baru yang elegan tertata dengan apik. Sofa abu-abu empuk di ruang keluarga seolah memanggil untuk diduduki, dan sebuah televisi layar datar besar menempel di dinding. Dapur yang menyatu dengan ruang makan tampak berkilauan, dilengkapi peralatan canggih yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Semua ini Abimanyu yang siapkan. Katanya, "Ini adalah hadiah pernikahan kami. Kamu suka?" tanyanya, memelukku dari belakang saat aku terpaku menatap interior rumah. Aku mengangguk cepat, terlalu bahagia untuk bisa berkata-kata. "Suka? Aku sangat menyukainya, Mas. Ini sempurna." "Apapun untukmu," jawabnya, mengecup puncak kepalaku. Hari pertama kami habiskan dengan menata barang-barang pribadi kami ke dalam lemari dan laci yang sudah tersedia. Semuanya terasa menyenangkan. Kami tertawa sambil merapikan pakaian, menyusun buku-buku di rak, dan memilih di mana akan meletakkan foto pernikahan kami. Abimanyu memasang foto besar kami di atas perapian palsu yang modern. Dalam foto itu, kami berdua tersenyum lebar, mata kami berbinar penuh cinta dan harapan. Melihatnya, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, saat senja mulai turun dan semburat jingga di langit digantikan oleh kegelapan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah hawa dingin yang tipis merayap di kulitku, padahal pendingin ruangan tidak dinyalakan terlalu kencang. Awalnya kuabaikan, mungkin hanya efek kelelahan setelah perjalanan jauh dan berberes. Abimanyu pun sepertinya tidak merasakan apa-apa. Ia tampak bersemangat menyiapkan makan malam pertama kami di rumah baru. Malam itu, kami makan di meja makan yang indah. Abimanyu memesan makanan dari restoran terbaik di kota itu sebagai perayaan. Kami bersulang dengan jus jeruk, membicarakan rencana-rencana masa depan. Aku akan membuka butik kecil di pusat kota, sementara Abimanyu akan fokus pada pekerjaan barunya sebagai kepala manajer di sebuah perusahaan properti besar. Semua terdengar begitu ideal. Setelah makan malam, saat aku sedang mencuci piring di dapur, aku kembali merasakan hawa dingin itu, kali ini lebih terasa di tengkuku. Aku menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada ruang keluarga yang kosong dengan cahaya temaram. Mungkin hanya perasaanku saja, batinku mencoba menenangkan diri. Rumah baru seringkali terasa asing pada awalnya. Malam pertama kami tidur di kamar utama yang luas. Ranjangnya besar dan nyaman dengan spray sutra yang lembut. Abimanyu memelukku erat sebelum kami terlelap. Aku merasa aman dalam dekapannya, mencoba mengusir semua perasaan ganjil yang sempat hinggap. Keesokan harinya, semua perasaan aneh itu seolah lenyap ditelan sinar matahari pagi. Aku terbangun dengan perasaan segar. Abimanyu sudah rapi dengan kemejanya, siap berangkat kerja. "Aku berangkat dulu, ya. Mungkin akan pulang sedikit malam hari ini, ada rapat dengan klien penting," katanya setelah sarapan. "Hati-hati di jalan, Mas," jawabku, merapikan dasinya. Sepeninggal Abimanyu, aku mulai menjelajahi rumah itu sendirian. Aku membuka setiap jendela agar udara segar masuk, menyiram tanaman hias di teras, dan mencoba membiasakan diri. Siang hari, rumah itu terasa normal dan menyenangkan. Aku bahkan sempat berkenalan dengan seorang ibu penjual jamu gendong yang lewat di depan rumah. Namanya Nenek Surti. Wajahnya keriput namun ramah.
Neng ini penghuni baru, ya? Sapanya sambil tersenyum. Iya, Nek. Saya Kamila, jawabku sopan. Semoga betah ya, Neng, katanya singkat, lalu berlalu mendorong sepedanya. Tatapan matanya terasa sedikit aneh, seperti menyimpan sesuatu, tapi lagi-lagi kuabaikan sebagai prasangka burukku saja. Saat malam kedua tiba, perasaan ganjil itu kembali datang, kali ini lebih kuat. Abimanyu menelepon, memberitahu bahwa ia harus mengambil shift malam untuk menggantikan rekannya yang sakit. Proyek besar sedang berjalan, dan ia harus memastikan semuanya lancar. Aku mengiyakan, meski ada sedikit rasa kecewa karena harus sendirian lagi malam ini. Maaf ya, sayang. Hanya malam ini saja, aku janji. Kunci semua pintu dan jendela, ya, pesannya di telepon. Setelah panggilannya berakhir, rumah yang tadinya terasa megah kini terasa begitu luas dan kosong. Kesunyiannya begitu pekat, seolah menelan semua suara. Aku menyalakan semua lampu dan televisi dengan volume cukup keras untuk menciptakan keramaian palsu. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membaca buku, tetapi mataku tak bisa fokus. Aku terus merasa seperti ada yang mengawasiku. Tepat saat itulah aku mendengar suara itu. Sebuah bisikan samar, seperti hembusan angin, tetapi membentuk kata-kata. Aku tidak bisa menangkap apa yang dikatakannya. Tetapi suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan yang sedang menderita. Aku mematikan televisi. Suara itu hilang. Aku menajamkan pendengaran, menunggu. Hening. Mungkin aku hanya salah dengar. Aku memutuskan untuk membuat teh hangat di dapur untuk menenangkan diri. Saat aku sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Sebuah bayangan bergerak cepat di ruang keluarga. Aku terlonjak kaget, membuat sedikit air panas tumpah mengenai tanganku. Aku memekik pelan, lebih karena terkejut daripada sakit. Dengan jantung berdebar kencang, aku memberanikan diri untuk memeriksa. Tidak ada siapa-siapa. Semua pintu dan jendela masih terkunci rapat, persis seperti pesan Abimanyu. Rasa takut mulai menjalari diriku. Aku kembali ke dapur, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah imajinasiku yang terlalu liar karena berada di tempat baru. Tiba-tiba, kalung pemberian Abimanyu yang menggantung di leherku terasa dingin, sedingin es. Kalung antik dengan liontin berbentuk tunas pakis itu adalah warisan keluarganya, katanya. Aku menyentuhnya, dan saat itulah aku mendengar bisikan itu lagi, kali ini lebih jelas, tepat di telingaku. Jangan percaya. Aku membeku. Suara itu nyata. Itu suara seorang perempuan yang penuh keputusasaan. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada seorang pun di sana. Bulu kuduku berdiri. Siapa yang tidak boleh kupercaya? Abimanyu? Tidak mungkin. Dia adalah suamiku, belahan jiwaku. Perasaanku campur aduk antara takut dan bingung. Aku ingin sekali menelepon Abimanyu dan menceritakan semuanya, tapi aku tidak mau terdengar konyol atau penakut. Dia sedang bekerja keras untuk kami, dan aku tidak ingin menambah bebannya dengan ketakutan irasionalku. Aku harus berani. Aku harus bisa mengatasinya sendiri. Aku memutuskan untuk mengunci diri di kamar. Mungkin di sana aku akan merasa lebih aman. Aku berjalan cepat melewati ruang keluarga, tidak berani melihat ke sudut-sudut yang gelap. Saat aku hendak menaiki tangga, mataku tanpa sengaja melirik ke arah cermin besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Untuk sesaat, aku melihat pantulan diriku tidak sendirian. Di belakangku, berdiri sesosok wanita dengan rambut panjang acak-acakan dan wajah pucat. Matanya menatapku dengan tatapan kosong penuh penderitaan. Aku berbalik dengan cepat sambil menjerit. Namun, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ruangan itu kosong. Aku kembali menatap cermin, dan kini hanya ada pantulanku seorang, dengan wajah pucat dan mata terbelalak ngeri. Napasku terengah-engah. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi imajinasi. Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Sesuatu yang sangat salah. Aku berlari menaiki tangga, masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintunya. Aku menyandarkan punggungku di pintu, tubuhku gemetar hebat. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah hawa dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur napas. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku keluar dari rumah ini sekarang juga? Tapi kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Semua ini terasa tidak nyata. Baru 2 hari aku di sini, dan rumah impianku sudah terasa seperti neraka. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang mencekam itu, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Pelan pada awalnya, lalu semakin cepat dan mendesak. Siapa yang datang malam-malam begini?
Jantungku berdegup semakin kencang. Aku tidak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Seolah orang di luar sana tahu aku ada di dalam dan sedang mendengarkan. Aku teringat pesan Abimanyu untuk tidak membuka pintu bagi siapapun. Tapi ketukan itu terdengar begitu panik. Setelah beberapa saat hening, aku memberanikan diri untuk mengintip dari jendela kamar yang menghadap ke teras depan. Di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, aku melihat sesosok tubuh kecil yang bungkuk. Dia mengenakan kebaya sederhana dan kain jarik. Aku mengenalinya. Dia adalah Nenek Surti, penjual jamu yang tadi siang kusapa. Wajahnya menengadah ke arah jendelaku, seolah ia tahu aku sedang memperhatikannya. Ekspresinya penuh dengan kepanikan. Melihat wajah Nenek Surti di luar sana, seharusnya membuatku sedikit lega. Setidaknya, itu adalah wajah yang kukenali, bukan sosok mengerikan seperti yang kulihat di cermin. Namun, kelegaan itu tidak datang. Sebaliknya, rasa takutku justru semakin menjadi-jadi saat melihat ekspresinya. Wajahnya yang biasanya dihiasi senyum ramah kini tampak tegang dan pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya yang berkerut, berkilauan di bawah cahaya lampu teras. Matanya menatap lurus ke arah jendelaku dengan sorot yang mendesak, seolah ada bahaya besar yang sedang mengancam. Aku ragu-ragu. Haruskah aku turun dan membukakan pintu untuknya? Bagaimana jika ini adalah bagian dari hal aneh yang terjadi di rumah ini? Bagaimana jika dia bukanlah Nenek Surti yang asli? Berbagai pikiran buruk berkecamuk di kepalaku. Namun, ketukan di pintu itu terdengar lagi, kali ini disertai suaranya yang parau dan bergetar. Neng, Neng Kamila, buka pintunya, Neng, cepat. Suaranya terdengar tulus, dipenuhi ketakutan yang nyata. Sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa kepanikan nenek ini bukanlah sebuah tipuan. Didorong oleh rasa penasaran yang akhirnya mengalahkan rasa takut, aku memutuskan untuk turun. Dengan langkah perlahan dan tanpa suara, aku menuruni tangga. Setiap anak tangga yang kuinjak terasa berderit, menambah ketegangan di udara. Aku berhenti sejenak di bawah, mencoba mendengarkan. Hening. Hanya suara detak jantungku sendiri yang terdengar begitu keras di telinga. Aku berjalan menuju pintu depan, mengintip dari lubang intip. Benar saja, itu Nenek Surti. Dia tampak gelisah, terus menoleh ke kiri dan ke kanan seolah takut ada yang melihatnya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku membuka kunci pintu. Aku tidak membukanya lebar-lebar, hanya sedikit celah untuk berbicara. Nenek, ada apa malam-malam begini? Tanyaku dengan suara pelan. Nenek Surti tidak membuang waktu. Begitu pintu terbuka, ia langsung maju dan menatapku lekat-lekat. Napasnya terengah-engah. Cepat pergi dari rumah ini sebelum suamimu pulang. Neng, katanya dengan suara mendesak, nyaris berbisik. Ikuti aku sekarang. Akan kutunjukkan sesuatu dari rumahku. Waktunya hampir habis. Aku tertegun. Kata-katanya begitu tiba-tiba dan tidak masuk akal. Pergi dari rumahku sendiri? Sebelum suamiku pulang? Apa maksudnya? Tapi kenapa? Nek, apa yang terjadi? Tanyaku bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan di sini. Tempat ini tidak aman. Jawabnya, matanya bergerak liar mengamati sekeliling. Tiba-tiba, matanya terpaku pada kalung dengan liontin tunas pakis yang kukenakan. Ekspresinya berubah drastis. Kepanikan di wajahnya bercampur dengan rasa syok dan duka yang mendalam, seolah ia baru saja melihat hantu. Lepaskan kalung itu, Neng. Cepat, perintahnya dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya. Tangannya yang keriput terulur ke arah leherku. Itu bukan pelindungmu, itu adalah penandamu. Aku semakin bingung. Penanda? Apa maksudnya? Namun, cara Nenek Surti menatap kalung itu, dengan kengerian yang begitu nyata, membuatku merinding. Tanpa pikir panjang, aku menurut. Jari-jariku yang gemetar kesulitan membuka pengait kalung itu. Nenek Surti membantuku dengan sigap. Begitu kalung itu terlepas dari leherku, sebuah kejadian aneh terjadi. Lampu di teras berkedip kencang, dan untuk sepersekian detik, aku melihat ilusi di sekitarku goyah. Dinding rumah yang tadinya tampak kokoh dan baru dicat, sekejap terlihat lapuk dengan cat yang mengelupas. Pintu kayu yang berat di hadapanku tampak usang dan retak. Semua itu terjadi begitu cepat, seperti kilatan cahaya, sebelum semuanya kembali normal. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap Nenek Surti dengan mata terbelalak. Dia balas menatapku, mengangguk seolah berkata, "Lihat, apa yang kukatakan itu benar." "Ayo, Neng, sekarang," desaknya lagi, menarik tanganku dengan lembut namun tegas. Aku tidak bisa berpikir jernih. Otakku seolah lumpuh.
Semua kejadian malam ini, bisikan-bisikan aneh, bayangan di cermin, dan sekarang ilusi rumah yang berkedip, semuanya terasa saling berhubungan. Dan Nenek Surti, entah bagaimana, tampaknya mengetahui apa yang sedang terjadi. Rasa takut pada hal-hal gaib di rumah ini, akhirnya terkalahkan oleh rasa penasaran untuk mengetahui kebenaran. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa mengambil apapun kecuali ponselku, aku melangkah keluar dari rumah impianku yang kini terasa seperti jebakan. Aku bahkan tidak sempat mengunci pintunya kembali. Aku hanya mengikuti langkah Nenek Surti yang cepat menyusuri jalanan kompleks yang gelap dan sepi. Rumahnya ternyata tidak jauh. Hanya berjarak 3 rumah dari tempat tinggalku, tetapi bangunannya sangat kontras. Jika rumahku adalah simbol kemewahan modern, rumah Nenek Surti adalah sebuah bangunan tua yang sederhana, terbuat dari kayu, dengan halaman kecil yang ditanami berbagai macam tanaman herbal. Nenek Surti membawaku masuk, bukan lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping yang langsung menuju ke dapurnya. Aroma jamu dan rempah-rempah yang kuat langsung menyambutku. Dapurnya kecil dan remang-remang, hanya diterangi oleh satu bohlam kuning. Perabotannya sudah tua, tetapi semuanya tampak bersih dan terawat. "Duduk dulu, Neng. Minumlah ini agar tenang," katanya sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Aku menerimanya dengan tangan yang masih gemetar. Aku duduk di sebuah kursi kayu yang sudah goyang, mencoba mengatur napasku. Pikiranku masih kacau. "Nenek, tolong jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Rumah itu, kenapa tadi aku melihatnya berubah?" tanyaku dengan suara parau. Nenek Surti tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju sebuah jendela kecil di sudut dapurnya. Jendela itu tidak memiliki kaca, hanya teralis kayu sederhana. Dari jendela itu, rumahku terlihat dengan jelas, berdiri megah di bawah sinar bulan. "Lihatlah rumahmu dari sini, Neng," kata Nenek Surti dengan suara yang berat. Aku bangkit dari kursi dan berjalan mendekati jendela itu. Awalnya, aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah rumahku, rumah baru yang indah, dengan lampu teras yang masih menyala. Aku menatap Nenek Surti dengan bingung. "Fokuskan pandanganmu. Kosongkan pikiranmu dari apa yang kamu kira kamu tahu. Lihat dengan hatimu, bukan hanya dengan matamu," bisiknya. Aku tidak mengerti maksudnya, tetapi aku mencobanya. Aku kembali menatap rumah itu, mencoba melihat melampaui fasadnya yang sempurna. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merasakan apa yang dikatakan Nenek Surti. Perlahan tapi pasti, pemandangan di hadapanku mulai berubah. Bukan berkedip seperti tadi, tetapi berubah secara perlahan, seolah selubung tipis yang tak kasat mata sedang diangkat. Rumah modern yang megah itu mulai memudar. Dindingnya yang putih bersih berubah menjadi kusam dan ditumbuhi lumut. Jendela-jendela kacanya yang besar retak dan pecah. Atapnya yang kokoh tampak bolong di beberapa bagian. Halaman rumputnya yang hijau terawat berubah menjadi semak belukar liar yang tinggi dan tak terurus. Napasku tercekat di tenggorokan. Tubuhku membeku. Aku mengucek mataku berkali-kali, berharap ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan stres. Tetapi tidak. Pemandangan itu tetap sama. Rumah yang kulihat sekarang adalah sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, sebuah runtuhan angker yang memancarkan aura gelap dan kesedihan yang mendalam. Tidak ada lagi lampu yang menyala. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hanya ada kegelapan dan kehancuran. Rumah suami yang selama 2 hari ini aku tempati dengan penuh kebahagiaan itu ternyata hanyalah sebuah ilusi. Tempat yang kuanggap sebagai istana impianku, pada kenyataannya, adalah sebuah rumah hantu yang hampir roboh. "Itu tidak mungkin," bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Kakiku terasa lemas. Jika bukan karena berpegangan pada kusen jendela, aku pasti sudah jatuh terkulai di lantai. Keringat dingin membanjiri tubuhku, dan rasa mual naik ke kerongkonganku. Nenek Surti menepuk pundakku dengan lembut. "Sekarang kamu lihat, Neng, kebenaran yang sesungguhnya." Aku menoleh padanya, mataku dipenuhi air mata dan ketidakpercayaan. "Tapi bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tinggal di sana. Aku menyentuh dindingnya, aku tidur di ranjangnya. Semuanya terasa nyata." "Itu adalah sihir, Neng. Sihir hitam yang sangat kuat," jelas Nenek Surti dengan suara pelan namun tegas. "Sihir yang ditenagai oleh niat jahat dan kebohongan." Kepalaku terasa pusing. Semua ini terlalu berat untuk diterima oleh akal sehat. Abimanyu, suamiku. Apakah dia tahu tentang ini? Tentu saja dia tahu. Dialah yang membawaku ke sini. Dialah yang menciptakan semua dongeng ini. Tapi untuk apa? Mengapa dia melakukan ini padaku?
Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku tanpa jawaban. Yang jelas, aku baru saja lolos dari sebuah tempat yang mengerikan. Aku menatap kembali reruntuhan itu, dan kali ini aku bisa merasakannya. Aura dingin dan menekan yang selama ini kurasakan di dalam rumah itu, kini terasa berkali-kali lipat lebih kuat dari sini. Seolah-olah bangunan itu adalah makhluk hidup yang sedang bernapas dengan kejahatan. Aku bergidik ngeri membayangkan apa yang akan terjadi jika aku tidak mengikuti Nenek Surti malam ini. Apa yang akan dilakukan Abimanyu padaku di dalam rumah ilusi itu? Apa tujuan sebenarnya dari semua kebohongan ini? Satu hal yang pasti, hidupku yang kuanggap sempurna baru saja hancur berkeping-keping. Dan aku berada di tengah-tengah sebuah misteri yang jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Dunia di sekelilingku seolah runtuh. Kakiku tak lagi sanggup menopang berat tubuhku sendiri. Aku merosot ke lantai dapur Nenek Surti yang dingin, punggungku bersandar pada dinding kayu. Pandanganku kosong, masih terpaku pada jendela yang membingkai pemandangan mengerikan itu. Reruntuhan. Aku telah tinggal di dalam sebuah reruntuhan selama 2 hari. Aku tidur, makan, dan bercinta dengan suamiku di dalam sebuah kebohongan besar yang diciptakan oleh sihir. Rasa mual kembali menyerang, kali ini lebih hebat. Kepalaku berputar hebat seolah baru saja turun dari komedi putar yang paling kencang. Setiap tarikan napas terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan dadaku. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi aku akan terbangun di ranjang yang nyaman di samping Abimanyu, dan kami akan tertawa bersama mengenang mimpi konyol ini. Tapi kehangatan teh yang disodorkan Nenek Surti ke tanganku terasa begitu nyata. Gelas keramik yang sedikit retak itu terasa kasar di jemariku yang gemetar. Aroma jahe yang menguar dari teh itu menusuk hidungku, menarikku kembali pada kenyataan yang brutal. Ini bukan mimpi. Minumlah, Neng. Biar badanmu hangat, ujar Nenek Surti dengan suara lembut. Ia berjongkok di hadapanku, wajahnya yang penuh keriput menunjukkan sorot iba dan simpati yang mendalam. Aku mencoba mengangkat gelas itu ke bibirku, tetapi tanganku bergetar begitu hebat hingga tehnya nyaris tumpah. Nenek Surti dengan sabar memegangi tanganku, membantuku minum. Cairan hangat itu mengalir ke kerongkonganku, sedikit meredakan rasa dingin yang membekukan organ-organ dalamku. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan isakan keras, melainkan aliran air mata sunyi yang membasahi pipiku. Air mata karena syok, bingung, dan pengkhianatan yang terasa begitu menyakitkan. Abimanyu. Nama itu terus berulang di benakku. Wajahnya yang tampan, senyumnya yang menenangkan, semua kata-kata cintanya, apakah semua itu juga bagian dari ilusi? Abimanyu. Bisikku parau, lebih pada diriku sendiri daripada pada Nenek Surti. Dia yang melakukan ini semua? Nenek Surti mengangguk pelan. Laki-laki yang kamu kenal sebagai suamimu itu bukanlah orang biasa, Neng. Dia adalah seorang pemuja ilmu hitam. Dia menguasai sihir kuno untuk menipu mata dan pikiran. Pikiran logisku memberontak. Sihir? Ilmu hitam? Aku adalah wanita modern yang tumbuh di kota besar. Bagiku, hal-hal seperti itu hanyalah cerita di film horor atau dongeng pengantar tidur. Tapi apalagi penjelasan yang masuk akal untuk semua ini? Bagaimana mungkin sebuah reruntuhan bisa tampak seperti istana mewah? Bagaimana mungkin aku bisa menyentuh perabotan yang sebenarnya tidak ada? Tapi kenapa? Nek? Untuk apa dia melakukan ini? Kenapa dia menipuku? Tanyaku, suaraku bergetar menahan isak. Setiap kejahatan besar selalu didasari oleh keinginan yang besar pula. Neng. Kekayaan, kekuasaan, atau sesuatu yang lebih gelap dari itu? Jawab Nenek Surti. Matanya menerawang seolah mengingat sesuatu dari masa lalu yang kelam. Dan untuk mendapatkan semua itu, dia membutuhkan sesuatu. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu? Apa itu? Nenek Surti menatapku lekat. Pengorbanan. Satu kata itu terasa seperti sambaran petir. Pengorbanan. Tumbal. Istilah-istilah mengerikan yang sering kudengar dalam cerita-cerita pesugihan kini terasa begitu dekat dan nyata. Tubuhku kembali gemetar. Apakah aku yang akan dijadikan pengorbanan itu? Aku? Tanyaku terbata-bata. Nenek Surti tidak menjawab, tetapi sorot matanya yang penuh duka sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Ya, akulah tumbalnya. Itulah mengapa Abimanyu menikahiku. Itulah mengapa dia membawaku ke tempat terpencil ini, ke dalam rumah ilusinya. Bukan untuk memulai hidup baru yang bahagia, melainkan untuk mengakhiri hidupku demi ambisinya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu menghunjam jantungku begitu dalam, jauh lebih menyakitkan daripada rasa takut itu sendiri. Aku teringat kembali semua kenangan manis bersamanya.
Saat pertama kali kami bertemu di sebuah kafe, saat dia melamarku di bawah hujan, saat dia mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Apakah tidak ada sedikit pun ketulusan dalam semua itu? Apakah semua cintanya hanya sebuah sandiwara besar untuk memuluskan rencananya? Aku membenamkan wajahku di kedua telapak tanganku, membiarkan isak tangis yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Aku menangisi pernikahanku yang ternyata palsu. Aku menangisi cintaku yang ternyata hanya dimanfaatkan. Aku menangisi nasibku yang begitu mengerikan. Nenek Surti hanya diam, membiarkanku mengeluarkan semua kesedihan itu sambil terus mengelus punggungku, memberikan kekuatan dalam diam. Setelah beberapa lama, tangisku mereda, menyisakan kelelahan yang luar biasa. Kepalaku terasa kosong, tetapi anehnya, pikiranku mulai bisa bekerja kembali. Rasa sedih dan putus asa itu perlahan mulai tergantikan oleh sebuah emosi baru yang membara, kemarahan. Aku marah pada Abimanyu. Aku marah karena telah dibodohi sedemikian rupa. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau, desisku dengan suara serak. Aku mengangkat wajahku, menatap Nenek Surti dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan secercah perlawanan. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korbannya. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Nenek Surti. Nenek tahu kamu kuat, Neng. Nenek sudah melihatnya sejak pertama kali bertemu denganmu tadi siang. Tapi aku tidak mengerti, Nek, kenapa harus aku? Dari sekian banyak wanita di dunia ini, kenapa dia memilihku? Pertanyaan itu adalah inti dari segalanya. Aku bukanlah wanita kaya raya yang hartanya bisa diincar. Aku juga bukan berasal dari keluarga terpandang. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Pasti ada alasan lain yang lebih spesifik. Nenek Surti menghela napas panjang. Ia bangkit dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua. Ia membukanya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah usang. Ia kembali duduk di hadapanku dan meletakkan kotak itu di antara kami. Seperti yang nenek katakan tadi, Neng, ujarnya sambil membuka kotak itu perlahan. Suamimu memilihmu bukan karena kebetulan. Di dalam kotak itu, ada beberapa lembar foto yang sudah menguning dan selembar kain batik kecil yang warnanya sudah pudar. Nenek Surti mengambil salah satu foto dan memberikannya padaku. Foto itu adalah potret seorang gadis muda yang cantik dengan senyum yang manis. Usianya mungkin tidak jauh berbeda dariku. Siapa ini, Nek? Dia adik nenek. Namanya Dahlia, jawab Nenek Surti, suaranya bergetar menahan emosi. Dia adalah korban pertama dari laki-laki itu, bertahun-tahun yang lalu. Dia membawanya ke rumah itu, sama seperti dia membawamu. Dengan janji-janji manis yang sama. Dan setelah itu, Dahlia tidak pernah kembali. Aku menatap foto itu dengan nanar. Gadis malang ini mengalami nasib yang sama denganku, tetapi dia tidak seberuntung diriku. Dia tidak memiliki seseorang seperti Nenek Surti yang datang untuk memperingatkannya. Rasa marahku pada Abimanyu semakin berkobar, kini bercampur dengan rasa iba pada korban-korban tak berdosa lainnya. Nenek, maafkan aku, ucapku tulus. Nenek Surti menggeleng pelan. Bukan salahmu, Neng. Sejak Dahlia menghilang, Nenek sudah mengabdikan sisa hidup Nenek untuk mengawasi rumah itu. Nenek tahu ada kekuatan jahat di sana, tapi Nenek tidak bisa berbuat apa-apa. Ilusinya terlalu kuat, hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki mata batin, atau oleh mereka yang sudah tahu kebenarannya. Nenek sudah mencoba melapor polisi, tapi mereka hanya menganggap Nenek gila. Jadi Nenek sudah tahu sejak awal. Nenek tahu akan ada korban-korban lain. Dan benar saja, setiap beberapa tahun, laki-laki itu akan membawa seorang wanita baru. Semuanya berakhir dengan cara yang sama. Mereka menghilang tanpa jejak. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Nenek hanya bisa berdoa, menunggu saat yang tepat, menunggu seseorang yang mungkin bisa menghentikannya. Ia kemudian menatapku dengan intensitas yang membuatku sedikit gugup. Dan kemudian, kamu datang, Neng. Saat Nenek melihatmu tadi siang, ada sesuatu yang berbeda darimu. Ada sebuah energi, sebuah cahaya kecil yang tidak dimiliki oleh korban-korban sebelumnya. Saat itulah Nenek sadar, kamu mungkin bukan hanya korban berikutnya. Kamu mungkin adalah jawabannya. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud Nenek Surti. Energi? Cahaya? Aku tidak merasa memiliki sesuatu yang istimewa. Tapi kata-katanya menanamkan sebuah harapan kecil di dalam hatiku yang sudah porak-poranda. Rumah itu tidak nyata, bisikku, mencoba memahami kembali inti dari semua kengerian ini. Benar. Dan suamimu, dia memilihmu bukan karena kebetulan. Nenek Surti mengulangi kata-katanya yang tadi, kini dengan penekanan yang lebih dalam. Dia tahu siapa kamu, Neng.
Bahkan saat kamu sendiri tidak menyadarinya. Pernyataan itu menggantung di udara, penuh dengan misteri. Aku bukan dipilih secara acak. Abimanyu tahu siapa aku. Kalimat itu menyiratkan bahwa identitasku, asal-usulku, memiliki sebuah makna yang sangat penting dalam rencana jahatnya. Tapi apa? Siapa aku sebenarnya? Aku hanyalah Kamila, seorang desainer grafis dari Jakarta, seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh bibiku. Tidak ada yang istimewa dari latar belakangku. Setidaknya, itulah yang ku ketahui selama ini. Nenek Surti mengambil napas dalam-dalam, seolah hendak memulai sebuah kisah panjang yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia mengambil kembali foto adiknya dan menyimpannya kembali ke dalam kotak dengan penuh hormat. Matanya menatapku, bukan lagi dengan iba, melainkan dengan keseriusan seorang guru yang akan mewariskan sebuah pengetahuan penting. Untuk mengerti kenapa dia memilihmu, kamu harus tahu kisah tanah ini, Neng, mulainya. Kisah yang jauh lebih tua daripada kita berdua. Kisah tentang dua garis keturunan yang takdirnya saling terikat oleh permusuhan abadi. Aku mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap kata-katanya. Semua rasa lelah dan kantukku lenyap, digantikan oleh kebutuhan mendesak untuk mengetahui kebenaran. Sejak zaman dahulu kala, lanjut Nenek Surti, wilayah ini dijaga oleh sebuah garis keturunan yang disebut para penjaga. Leluhurku adalah bagian dari mereka. Kami bukanlah orang sakti mandraguna, Neng. Kami hanyalah orang-orang yang diberi anugerah untuk bisa merasakan energi alam, untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tugas kami adalah memastikan kekuatan-kekuatan gelap tidak mengganggu kehidupan. Ia menunjuk ke arah tanaman-tanaman herbal di halaman rumahnya. Kami menggunakan pengetahuan tentang alam, tentang tanaman, tentang doa, untuk melindungi tanah ini. Keluarga kami turun-temurun mengemban tugas ini dalam diam. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi lebih gelap. Tapi di mana ada cahaya, di situ pula ada bayangan. Di sisi lain, ada sebuah keluarga yang berbeda. Keluarga yang haus akan kekuasaan. Mereka mempelajari ilmu hitam, membuat perjanjian dengan makhluk-makhluk kegelapan untuk mendapatkan kekuatan dan keabadian. Mereka adalah keluarga Abimanyu. Jantungku berdebar kencang. Jadi, Abimanyu berasal dari garis keturunan pemuja ilmu hitam. Itu menjelaskan dari mana ia mendapatkan kemampuannya untuk menciptakan ilusi yang begitu sempurna. Konflik di antara kedua keluarga kami sudah berlangsung selama berabad-abad. Leluhur kami selalu berhasil memukul mundur dan menyegel kekuatan mereka. Puncak dari permusuhan itu terjadi beberapa generasi yang lalu, saat leluhur Abimanyu yang paling kuat dan paling jahat, seorang pangeran bernama Raden Suryo, berhasil dikalahkan dan arwahnya disegel di dalam tanah tempat reruntuhan itu sekarang berdiri. Aku terkesiap. Jadi, reruntuhan itu bukan sekadar rumah angker biasa. Itu adalah penjara bagi arwah yang sangat kuat. Sejak saat itu, keluarga Abimanyu memiliki satu tujuan utama, membangkitkan kembali Raden Suryo. Mereka percaya, dengan bangkitnya Raden Suryo, keluarga mereka akan mencapai puncak kekuasaan yang tak tertandingi, jelas Nenek Surti. Namun, ritual untuk membangkitkannya tidaklah mudah. Segel yang dibuat oleh para penjaga sangat kuat. Ritual itu membutuhkan banyak sekali pengorbanan jiwa untuk melemahkan segelnya. Nenek Surti menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Adikku, Dahlia, adalah korban pertama dalam ritual generasi ini yang dilakukan oleh Abimanyu. Jiwanya digunakan sebagai fondasi untuk membangun kekuatan sihir di atas tanah itu. Kekuatan jiwanya yang murni memungkinkannya menciptakan ilusi rumah yang megah untuk menjebak korban-korban selanjutnya. Setiap wanita yang dia bawa ke sana, jiwa mereka diambil untuk semakin melemahkan segel yang mengurung Raden Suryo. Aku menelan ludah dengan susah payah. Gambaran mengerikan itu begitu jelas. 6 wanita sebelum aku, jiwa mereka telah direnggut dan dijadikan bahan bakar untuk sebuah ritual keji. Dan aku seharusnya menjadi yang ketujuh. Tapi, jika hanya butuh pengorbanan jiwa, kenapa harus aku? Kenapa nenek bilang aku berbeda? Tanyaku, kembali ke pertanyaan awalku. Disinilah Nenek Surti mengungkapkan bagian paling mengejutkan dari ceritanya. Kebenaran yang akan mengubah seluruh pandanganku tentang diriku sendiri. Karena keenam korban sebelumnya hanya cukup untuk melemahkan segel itu, Neng. Untuk benar-benar menghancurkannya dan membuka gerbang bagi Raden Suryo, ritual itu membutuhkan sebuah kunci terakhir. Sebuah katalisator dengan kekuatan yang luar biasa, katanya dengan suara bergetar. Ritual itu membutuhkan energi kehidupan murni dari tetes darah terakhir garis keturunan, para penjaga. Aku membeku. Waktu seolah berhenti berputar. Kata-katanya menggema di telingaku. Tetes darah terakhir garis keturunan para penjaga.
Nenek, apa maksudnya? Bisikku, meskipun jauh di dalam hatiku aku sudah bisa menebak jawabannya. Nenek Surti mengulurkan tangannya dan menyentuh punggung tanganku. Keluargamu, Neng. Keluarga kamilah. Beberapa generasi yang lalu, kakek buyutmu memutuskan untuk meninggalkan kehidupan sebagai penjaga. Dia membawa keluarganya pindah ke kota besar, berharap bisa hidup normal dan melindungi anak cucunya dari takdir yang berbahaya ini. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan itu hilang. Kalian melupakan siapa diri kalian sebenarnya. Tapi darah tidak pernah lupa. Aku seorang penjaga, tanyaku tak percaya. Kamulah keturunan terakhir itu, Neng. Darah di tubuhmu adalah kunci yang dicari Abimanyu selama ini. Itulah mengapa dia tidak memilihmu secara acak. Dia pasti sudah menyelidiki silsilahmu, memburumu, dan merencanakan segalanya dengan sangat teliti untuk bisa menikahimu. Cintanya, perhatiannya, semua itu adalah bagian dari rencana besarnya untuk membawamu ke altar pengorbanan. Sebuah kesadaran yang dingin dan tajam menusukku. Semuanya kini masuk akal. Perasaan dejavu saat pertama kali tiba. Kemampuanku merasakan hawa dingin dan bisikan-bisikan gaib di rumah itu. Semua itu bukan karena aku penakut, melainkan karena darah penjaga di dalam diriku secara naluriah merasakan energi jahat yang begitu pekat. Aku bukanlah korban biasa, aku adalah target utama. Lalu kalung itu? Tanyaku, teringat pada liontin tunas pakis. Itu adalah kalung milik Dahlia, adikku, jawab Nenek Surti lirih. Abimanyu mencurinya darinya. Simbol tunas pakis sebenarnya adalah lambang kuno keluarga penjaga. Ironis, bukan? Abimanyu menggunakan simbol pelindung sebagai penanda untuk korbannya. Kalung itu, setelah dialiri sihir gelap, berfungsi untuk memfokuskan kekuatan ilusi rumah itu hanya padamu, sekaligus menandai jiwamu agar siap untuk dipanen saat ritual puncak tiba. Aku bergidik ngeri. Benda yang kuanggap sebagai simbol cinta dari suamiku ternyata adalah belenggu gaib. Kapan-kapan ritual itu akan dilakukan? Tanyaku, takut mendengar jawabannya. Nenek Surti menatap keluar jendela, ke arah bulan yang bersinar pucat di langit malam. Menurut perhitungan kuno, malam paling sakral untuk ritual semacam ini akan segera tiba. Malam Kliwon di bulan Suro. Malam di mana tabir antara dunia kita dan dunia arwah berada di titik paling tipis, katanya. Dan itu adalah besok malam. Meninggalkan kehangatan dan keamanan dapur Nenek Surti adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Setiap langkah kembali menuju rumah ilusi itu terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Udara malam yang dingin terasa menusuk, tetapi hawa dingin di dalam hatiku jauh lebih membekukan. Aku harus kembali. Aku harus memainkan peran sebagai Kamila yang naif dan penuh cinta, istri yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah satu-satunya cara agar Abimanyu tidak curiga. Jika dia tahu aku sudah mengetahui kebenarannya, dia mungkin akan mempercepat ritualnya. Aku tidak boleh gagal. Nyawaku dan mungkin kedamaian arwah para korban sebelumnya bergantung pada sandiwara ini. Nenek Surti mengantarku sampai ke batas pekarangannya. Ingat, Neng, jangan tunjukkan rasa takutmu. Anggap saja ini semua panggung sandiwara. Kamu adalah aktris utamanya. Hati-hati, dan percayalah pada nalurimu. Darah penjaga di dalam dirimu akan melindungimu dan memberimu petunjuk. Bisiknya sebelum aku pergi. Aku mengangguk, mencoba menyerap kekuatan dari kata-katanya. Aku berjalan sendirian menyeberangi jalan yang sepi. Semakin dekat aku dengan rumah itu, semakin kuat ilusi itu menarik kesadaranku. Dari luar, bangunan itu kembali tampak megah dan bercahaya, sebuah oase kemewahan di tengah malam yang gelap. Namun kini, mataku tidak lagi tertipu. Aku bisa melihatnya, garis-garis samar dari reruntuhan asli di balik topeng sihirnya, seperti bayangan hantu yang menempel pada dinding. Aku membuka pintu depan yang ternyata tidak dikunci. Suasana di dalam masih sama seperti saat kutinggalkan. Lampu-lampu menyala terang, televisi masih menyiarkan acara bincang-bincang malam. Namun bagiku, semuanya terasa berbeda. Kemewahan ini sekarang terasa menjijikkan. Sofa empuk itu seolah terbuat dari debu dan sarang laba-laba. Karpet tebal di bawah kakiku terasa seperti tanah yang lembab dan dingin. Aroma pengharum ruangan yang wangi kini tercium seperti bau apa kayu lapuk dan anyir darah yang samar. Aku berjalan ke dapur untuk meletakkan cangkir teh kosong, sebuah alibi jika Abimanyu bertanya kemana aku pergi. Jantungku berdebar sangat kencang. Setiap suara kecil membuatku terlonjak. Aku takut Abimanyu akan pulang lebih cepat dan memergokiku. Aku harus segera kembali ke kamar dan berpura-pura tidur. Saat itulah aku mendengar suara mobilnya memasuki garasi. Aku panik. Waktunya begitu mepet. Aku segera berlari kecil menaiki tangga,
masuk ke dalam kamar tidur, dan merebahkan diri di ranjang. Aku menarik selimut hingga ke leher dan memejamkan mata, mencoba mengatur napasku agar terdengar seperti orang yang sedang tidur pulas. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pintu depan terbuka, diikuti oleh langkah kakinya yang mantap. Aku bisa melacak pergerakannya di dalam rumah melalui suara. Dia meletakkan tas kerjanya di sofa, berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu kembali ke ruang tengah. Hening sejenak. Aku yakin dia sedang mengamat-amati keadaan, memastikan semuanya normal. Lalu, aku mendengar langkah kakinya menaiki tangga. Pintu kamar terbuka pelan. Aku mengerahkan seluruh kemampuanku untuk tetap diam, untuk tidak menggerakkan satu otot pun. Aku bisa merasakan kehadirannya di ambang pintu, mengawasiku dalam gelap. Udara di sekitarku terasa berat. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia menutup pintu dengan sangat pelan dan berjalan menuju sisi lain ranjang. Aku bisa mendengar suara pakaiannya dilepas, digantikan dengan piyama. Lalu, ranjang di sisiku bergerak turun saat dia merebahkan diri. Kehangatan tubuhnya terasa di punggungku. Sebuah tangan kekar melingkar di pinggangku, menarikku mendekat. Aku harus menahan diri untuk tidak tersentak ngeri. Sentuhan yang dulu selalu membuatku merasa aman dan dicintai, kini terasa seperti lilitan seekor ular berbisa. "Kamila, sayang." Bisiknya pelan, napasnya terasa hangat di tengkukku. "Maaf aku pulang larut." Aku diam sejenak, lalu menggeliat sedikit seolah baru terbangun. "Mas Abimanyu, sudah pulang?" Tanyaku dengan suara serak khas orang bangun tidur. "Iya, baru saja." "Tidurlah lagi," jawabnya lembut. Dia mengecup leherku. Aku harus menahan keinginan untuk menjauh dan berteriak. Ciuman itu terasa dingin dan menjijikkan. Aku hanya bisa memaksakan sebuah gumaman kantuk sebagai respons. Dia memelukku lebih erat, dan tak lama kemudian aku bisa mendengar napasnya yang teratur dan dalam. Dia sudah tertidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin aku bisa tidur di samping monster yang merencanakan kematianku? Aku berbaring kaku dalam pelukannya, mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Pikiranku bekerja keras. Apa yang harus kulakukan sekarang? Nenek Surti bilang naluriku akan memberiku petunjuk. Tapi saat ini yang kurasakan hanyalah teror. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Setiap detik terasa menyiksa. Aku mendengarkan napas Abimanyu, mempelajari polanya. Aku mencoba merasakan energi jahat yang mengelilingiku, mencoba memahami sifat dari sihir yang memenjarakanku. Waktu berjalan begitu lambat, hingga akhirnya, kelelahan fisik dan mental menguasaiku. Tanpa kusadari, aku terlelap dalam tidur yang gelisah. Di dalam tidurku, aku tidak menemukan kedamaian. Aku justru terlempar ke dalam sebuah mimpi yang terasa luar biasa nyata. Aku tidak berada di kamar tidur yang mewah, melainkan di dalam sebuah ruangan yang gelap dan berdebu. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dan lantainya dari tanah yang padat. Aku sadar, aku sedang berada di dalam rumah runtuhan yang asli. Aku tidak sendirian. Di hadapanku berdiri seorang wanita muda dengan gaun putih yang sudah kusam. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi kesedihan yang tak terhingga. Aku tidak perlu bertanya siapa dia. Aku mengenalinya dari foto yang ditunjukkan Nenek Surti. Dia adalah Dahlia. Arwahnya tidak berbicara. Dia hanya menatapku dengan tatapan memohon. Lalu, dia berbalik dan berjalan menembus dinding. Aku mengikutinya. Kami melayang melewati ruangan-ruangan yang hancur dan koridor-koridor yang gelap. Dia membawaku naik ke lantai 2, ke sebuah lorong yang di ujungnya terdapat sebuah pintu kayu yang tertutup rapat. Pintu itu tampak lebih kokoh daripada bagian rumah lainnya, seolah dilindungi oleh kekuatan tertentu. Dahlia berhenti di depan pintu itu. Dia menunjuk ke arah pintu dengan tangannya yang transparan, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya begitu tajam dan penuh makna. Dia seolah ingin mengatakan bahwa di balik pintu inilah letak semua jawaban. Disinilah pusat dari semua kejahatan. Setelah itu, sosoknya perlahan memudar, meninggalkan aku sendirian di lorong yang gelap dan dingin. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungku berdebar kencang seolah baru saja berlari maraton. Cahaya matahari pagi menyusup dari celah tirai jendela. Aku menoleh ke samping. Sisi ranjang di sebelahku sudah kosong. Abimanyu sudah bangun. Aku duduk dan mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi. Mimpi yang sangat jelas, tapi tetap saja hanya mimpi. Namun, saat aku hendak menyingkirkan selimut, tanganku menyentuh sesuatu yang aneh di atas bantal, di tempat kepalaku tadi terbaring. Benda itu kecil, dingin, dan rapuh. Aku mengambilnya. Itu adalah sehelai kelopak bunga Kamboja yang sudah kering dan sedikit layu. Aku tertegun.
Tidak ada pohon Kamboja di sekitar rumah ini. Dan yang lebih aneh lagi, aku ingat dengan jelas, dalam mimpiku tadi, arwah Dahlia menyelipkan sekuntum bunga Kamboja di rambutnya. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah sebuah pesan. Sebuah pertanda dari para leluhur, atau mungkin dari arwah korban yang ingin membantuku. Aku harus masuk ke dalam ruangan itu. Aku harus mencari tahu apa yang disembunyikan Abimanyu di baliknya. Misiku untuk hari ini sudah jelas. Aku mendengar suara Abimanyu dari lantai bawah, sedang menyiapkan sarapan. Aku segera menyembunyikan kelopak bunga itu di dalam saku jubah tidurku. Aku harus bersikap normal. Aku turun ke bawah dengan senyum palsu yang sudah kulatih di depan cermin. Pagi, Mas, sapaku ceria. Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak? Tanyanya sambil meletakkan 2 piring nasi goreng di meja. Senyumnya masih sama menawannya seperti biasa. Tapi kini aku bisa melihat kilat dingin di matanya. Nyenyak sekali. Mungkin karena sudah mulai terbiasa dengan rumah ini, jawabku, memaksakan diri untuk duduk dan makan. Nasi goreng buatannya yang dulu kuanggap paling lezat, kini terasa seperti pasir di mulutku. Tapi aku memakannya, sesendok demi sesendok, sambil terus memasang wajah bahagia. Sandiwara ini benar-benar menguras energiku. Aku berangkat kerja dulu, ya. Hari ini akan jadi hari yang panjang. Kamu baik-baik di rumah, katanya setelah selesai sarapan. Iya, Mas. Hati-hati, jawabku sambil mengantarnya ke pintu. Saat mobilnya keluar dari gerbang dan menghilang di tikungan jalan, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Rumah ini terasa sedikit tidak terlalu menakutkan tanpa kehadirannya. Sekarang adalah waktuku. Aku tidak punya banyak waktu sebelum dia kembali malam ini untuk ritualnya. Aku harus bergerak cepat. Aku berlari menaiki tangga, menuju lorong di lantai 2, berhenti tepat di depan pintu kayu yang kulihat dalam mimpiku. Pintu itu terkunci rapat. Pintu di hadapanku tampak biasa saja. Terbuat dari kayu jati solid dengan cat putih yang senada dengan dinding lainnya. Namun, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada aura dingin yang merembes dari celah-celahnya, aura yang jauh lebih pekat daripada di ruangan lain. Gagang pintunya terbuat dari kuningan dan memiliki lubang kunci model lama. Terkunci. Tentu saja terkunci. Abimanyu tidak akan sebodoh itu meninggalkan ruang rahasianya terbuka. Aku mencoba memutar gagang pintunya, mendorongnya dengan bahu, tetapi pintu itu tidak bergeming sedikitpun. Dibuat dengan sangat kokoh. Aku harus mencari kuncinya. Di mana seorang pria seperti Abimanyu akan menyembunyikan kunci sepenting ini? Aku mulai berpikir. Pasti di suatu tempat yang dekat, tempat yang ia anggap aman. Aku kembali ke kamar tidur kami. Aku mulai menggeledah dengan panik namun sistematis. Laci meja di samping tempat tidurnya, kosong. Bagian bawah lemari pakaiannya, hanya ada sepatu. Aku memeriksa saku-saku jas dan celananya, tidak ada. Waktu terus berjalan, dan rasa panik mulai menjalari diriku. Bagaimana jika aku tidak bisa menemukannya? Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku teringat pesan Nenek Surti untuk mempercayai naluriku. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba merasakan. Di mana energi kunci itu berada? Aku membuka mata dan pandanganku tertuju pada rak buku kecil di sudut kamar. Ada beberapa buku bisnis dan novel tebal di sana. Rasanya mustahil, tapi sebuah dorongan kuat menarikku ke sana. Aku mulai mengeluarkan buku-buku itu satu persatu. Di belakang deretan buku paling ujung, aku melihatnya. Sebuah lubang kecil di dinding, seukuran brankas mini yang tersembunyi. Dibutuhkan kombinasi angka untuk membukanya. Aku putus asa. Mana mungkin aku tahu kombinasinya? Aku mencoba beberapa tanggal yang mungkin berarti baginya. Tanggal ulang tahunnya, tanggal pernikahan kami, tanggal kami pertama kali bertemu. Semuanya salah. Alarm tidak berbunyi, tetapi brankas itu tetap terkunci rapat. Aku hampir menyerah saat sebuah ide gila terlintas di benakku. Raden Suryo. Leluhur yang ingin ia bangkitkan. Mungkin ada hubungannya. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Saat Abimanyu melamarku, dia menceritakan sebuah kisah palsu tentang sejarah keluarganya. Dia menyebutkan sebuah tahun di mana leluhurnya pertama kali membangun sebuah usaha properti yang menjadi cikal bakal kekayaan mereka. Tahun 1888. Itu angka yang sangat spesifik. Mungkinkah? Dengan tangan gemetar, aku memutar kombinasi ke angka 1888. Terdengar bunyi, klik, yang lembut. Brankas itu terbuka. Jantungku berdebar lega. Di dalamnya tidak ada uang atau perhiasan. Hanya ada satu benda.
sebuah kunci kuningan yang sudah tua dan sedikit berkarat. Aku mengambilnya dan segera berlari kembali ke depan pintu terlarang itu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku memasukkan kunci itu ke lubangnya. Pas. Aku memutarnya, dan terdengar bunyi mekanisme kunci yang terbuka. Aku mendorong pintu itu perlahan. Udara dingin dan berbau aneh langsung menyambutku. Bau campuran kemenyan, debu, dan sesuatu yang amis seperti darah kering. Ruangan di baliknya sama sekali tidak seperti bagian rumah lainnya. Di sini, ilusi itu tidak ada. Dindingnya terbuat dari batu bata tua yang telanjang dan lembab. Tidak ada jendela, hanya diterangi oleh beberapa lilin hitam yang menyala di sudut-sudut ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu yang dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang belum pernah kulihat. Lantainya bukan keramik atau kayu, melainkan tanah padat yang digambari sebuah lingkaran besar dengan aksara-aksara kuno. Ini adalah ruang ritual. Tempat di mana Abimanyu menjalankan semua praktik kejinya. Rasa takutku berganti dengan rasa ngeri saat aku melihat apa yang ada di atas altar. Di sana, tergeletak album foto yang sama seperti yang Nenek Surti ceritakan. Aku membukanya. 6 wanita tersenyum dari lembaran-lembaran foto yang sudah usang. Dahlia, adik Nenek Surti, ada di halaman pertama. Dan di halaman terakhir yang masih kosong, aku melihat sebuah fotoku yang baru dicetak, belum ditempel. Fotoku dari hari pernikahan kami. Di samping album itu, ada beberapa benda lain. Sebuah belati dengan gagang berukir ular, dan 2 gulungan perkamen tua yang diikat dengan pita kulit. Hatiku berdebar kencang. Inikah gulungan yang disebutkan Nenek Surti? Aku membuka gulungan pertama. Isinya adalah sebuah silsilah keluarga yang rumit, ditulis dengan tinta hitam pekat. Di puncak silsilah itu, ada sebuah nama yang ditulis lebih besar dari yang lain, Raden Suryo. Dan di baris paling bawah, ada nama Abimanyu. Di dinding belakang altar, tergantung sebuah lukisan besar dan tua. Lukisan potret seorang pria bangsawan Jawa dengan tatapan mata yang tajam dan kejam. Wajahnya sangat mirip dengan Abimanyu. Itu pasti Raden Suryo. Kemudian, aku membuka gulungan kedua. Tanganku gemetar hebat saat melihat isinya. Itu adalah silsilah keluargaku. Ditulis dengan gaya yang berbeda, lebih halus. Di puncaknya, ada sebuah nama dengan gelar, penjaga pertama. Dan di bagian paling bawah, setelah beberapa generasi yang ditandai, pindah ke kota, ada namaku, Kamila. Di atas gulungan itu, tergambar sebuah simbol yang kukenali, tunas pakis. Semua keraguan yang mungkin masih tersisa di benakku kini lenyap tak berbekas. Semuanya benar. Aku adalah keturunan terakhir dari para penjaga. Abimanyu menikahiku bukan hanya untuk menjadikanku tumbal, tetapi untuk memusnahkan garis keturunan musuh bebuyutan keluarganya untuk selamanya, sambil menggunakan darahku sebagai kunci untuk membangkitkan leluhurnya. Pengkhianatan ini begitu dalam dan terencana, melintasi generasi. Mataku menyapu altar itu sekali lagi, dan aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Tergeletak di samping belati ritual, ada selembar kertas perkamen baru yang masih bersih. Di atasnya, sudah tertulis namaku dengan tinta merah darah. Dan di bawah namaku, tertulis tanggal untuk hari esok. Abimanyu sudah mempersiapkan segalanya. Dia sudah menuliskan surat kematianku bahkan sebelum ritualnya dimulai. Aku adalah domba yang sudah ditandai, berjalan menuju pembantaianku sendiri pada malam Kliwon besok. Waktuku benar-benar hampir habis. Jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, seolah hendak melompat keluar dari rusukku. Aku menatap kertas perkamen dengan namaku yang tertulis tinta merah, sebuah vonis mati yang telah dipersiapkan. Waktu terasa berjalan begitu cepat sekaligus begitu lambat. Setiap detik sangat berharga. Aku tidak boleh diam di sini. Aku harus segera pergi sebelum Abimanyu pulang, dan mendapati ruang rahasianya telah dibobol. Dengan tangan gemetar, aku menggulung kembali kedua silsilah itu. Aku tidak bisa membiarkan bukti penting ini tetap berada di sini. Terutama gulungan silsilah keluargaku. Ini adalah warisanku, sejarahku yang telah dicuri dan disembunyikan. Aku memasukkan kedua gulungan itu ke dalam jubah tidurku. Aku melirik ke arah album foto dan belati ritual. Aku ingin sekali mengambilnya, menghancurkannya, tetapi aku tidak berani. Mengubah apapun di altar ini bisa memberitahu Abimanyu bahwa ada yang tidak beres. Aku harus mengembalikan semuanya persis seperti semula. Dengan hati-hati, aku menutup brankas mini itu, memutar kombinasinya kembali ke posisi acak, dan menyusun buku-buku di depannya. Aku keluar dari kamar terlarang itu, mengunci kembali pintunya, dan meletakkan kuncinya kembali ke dalam brankas. Aku harus memastikan tidak ada jejak sedikit pun. Setelah semuanya tampak normal,
Aku berlari keluar dari rumah ilusi itu, tanpa menoleh ke belakang. Aku berlari secepat yang ku bisa menuju satu-satunya tempat aman yang ku kenal di kota ini, rumah Nenek Surti. Aku menggedor pintu samping dapurnya dengan tidak sabar. Saat Nenek Surti membukanya, ia langsung tahu dari raut wajahku bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. "Neng, kamu berhasil?" tanyanya cemas. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya masuk ke dalam, bersandar di dinding, dan mencoba mengatur napas sambil mengeluarkan kedua gulungan perkamen dari balik bajuku. Aku menyerahkannya pada Nenek Surti. Mata Nenek Surti terbelalak saat melihat gulungan-gulungan itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membukanya di atas meja dapurnya yang kecil. Pertama, ia melihat silsilah keluarga Abimanyu, mengangguk-angguk seolah semua dugaannya terkonfirmasi. Tapi saat ia membuka gulungan silsilah keluargaku, napasnya tertahan. Ia mengusap simbol tunas pakis di bagian atas gulungan itu dengan jemarinya yang keriput. Ini gulungan asli milik para penjaga," bisiknya penuh haru. "Kami kira sudah musnah selamanya." Ia menelusuri tulisan-tulisan kuno di bagian bawah gulungan itu, bibirnya bergerak tanpa suara saat membaca. Tiba-tiba, matanya berhenti pada sebuah baris kalimat yang ditulis melingkar di bagian paling bawah, sebuah catatan kaki dari leluhurku. "Apa itu, Nek?" tanyaku, melihat perubahan di wajahnya. Nenek Surti menatapku, matanya berkilat dengan secercah harapan. "Ini adalah sebuah ramalan, Neng. Sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Dengarkan baik-baik." Ia berdeham, lalu membacanya dengan suara yang jelas dan mantap. Saat bayangan tergelap bangkit untuk menuntut darah terakhir, sang pewaris harus merebut kembali cahaya yang dicuri. Hanya darah penjaga yang memegang pusaka Klenting Wening yang bisa menyegel kejahatan selamanya. Klenting Wening. Nama itu terdengar asing sekaligus akrab di telingaku. Seolah alam bawah sadarku mengenalinya. "Pusaka apa itu, Nek?" "Itu adalah pusaka terkuat milik keluarga penjaga," jelas Nenek Surti, semangatnya mulai bangkit. Klenting Wening secara harfiah berarti, guci kecil yang bening. Itu adalah sebuah guci tanah liat kecil yang memiliki kekuatan untuk menyerap dan menetralkan sihir hitam sekuat apapun. Kami pikir pusaka itu hilang dicuri bersamaan dengan terbunuhnya adikku, Dahlia. Sebuah kepingan puzzle langsung terpasang di benakku. Mimpiku semalam. Arwah Dahlia. Dia tidak hanya menunjukkan kamar terlarang itu. Ada detail lain yang sempat kuabaikan. "Nenek," kataku cepat. Dalam mimpiku, arwah Dahlia tidak berhenti di depan kamar itu. Setelah menunjuk ke arah pintu, dia membawaku ke halaman belakang. Ke sebuah pohon Kamboja tua yang berdiri di sudut pekarangan. Mata Nenek Surti melebar. "Pohon Kamboja?" Pohon itu sudah ada di sana bahkan sebelum rumah itu dibangun. Itu adalah tempat favorit Dahlia saat kami masih kecil. Mungkin dia meninggalkan petunjuk di sana. "Ayo, Neng. Kita harus memeriksanya." Kami tidak membuang waktu. Berbekal sebuah cangkul kecil dan lampu minyak, kami menyelinap keluar dari rumah Nenek Surti menuju halaman belakang reruntuhan. Malam semakin larut, dan aura di sekitar reruntuhan terasa semakin menekan dan jahat. Kami harus bergerak cepat dan tanpa suara. Pohon Kamboja itu berdiri tegak di sudut pekarangan, tampak menua dan keramat di bawah sinar bulan. Bunga-bunganya yang putih seolah bersinar dalam kegelapan. Sesuai dengan petunjuk dalam mimpiku, kami mulai menggali di bawah akar pohonnya yang besar dan menonjol. Tanah di situ gembur dan mudah digali. Setelah beberapa saat, cangkul kami membentur sesuatu yang keras. Bukan batu. Kami berdua berlutut, membersihkan tanah dengan tangan kami. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini pusakanya? Namun, yang kami temukan bukanlah sebuah guci kecil, melainkan sebuah kotak kayu yang sudah lapuk. Dengan napas tertahan, Nenek Surti membukanya. Isi di dalamnya membuat kami berdua terdiam dalam kengerian dan duka yang mendalam. Tulang belulang manusia yang sudah rapuh, tersusun tidak beraturan. Sebuah tengkorak kecil menatap kosong ke arah langit malam. Itu adalah jenazah Dahlia. Abimanyu bahkan tidak menguburkannya dengan layak. Dia hanya membuangnya di dalam sebuah kotak seperti sampah. Nenek Surti tidak menangis. Wajahnya mengeras, dipenuhi oleh kebencian dan tekad yang membara. Ia mengusap tengkorak itu dengan lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Saat itulah aku melihatnya. Di antara tulang jemari kerangka itu, tergenggam sebuah benda kecil. Bukan catatan, melainkan sebuah liontin dari perak yang sudah menghitam, berbentuk tunas pakis, sama persis seperti lambang di gulungan silsilahku. Ini pasti milik Dahlia. Aku mengambilnya. Saat ku sentuh,
Sebuah bayangan visi melintas cepat di benakku. Aku melihat Dahlia, terpojok di dalam ruang altar, mencoba melawan Abimanyu. Aku melihatnya memegang erat kelenting wening di tangannya. Abimanyu merebutnya dengan paksa. Lalu, aku melihat Abimanyu meletakkan guci pusaka itu tepat di tengah-tengah altarnya, menjadikannya pusat dari lingkaran sihirnya. Visi itu hilang secepat datangnya, meninggalkan aku dengan napas terengah-engah dan sebuah kesadaran yang mengerikan. "Nenek," kataku dengan suara bergetar. Pusaka itu ada di dalam ruang altar. Abimanyu meletakkannya di sana. Dia menggunakan kekuatan suci pusaka keluarga kita sebagai sumber tenaga untuk sihir hitamnya. Nenek Surti menatapku, wajahnya pucat. Penghinaan ini adalah puncak dari segala kejahatan. Abimanyu tidak hanya mencuri pusaka itu, ia telah menodainya, mengubah fungsinya dari pelindung menjadi sumber kekuatan jahat. Ia memutarbalikkan cahaya menjadi kegelapan. "Anak iblis," desis Nenek Surti. "Dia sangat licik. Dia menyembunyikan pusaka itu di tempat yang paling tidak terduga, tepat di depan mata kita. Dia tahu tidak ada yang akan menyangka sumber kekuatan gelapnya adalah sebuah artefak suci." Kami kembali ke rumah Nenek Surti dengan perasaan campur aduk antara duka dan sebuah rencana yang mulai terbentuk. Rencana kami berubah total. Tujuanku bukan lagi untuk menghancurkan sumber kekuatan Abimanyu. Tujuanku adalah untuk merebutnya kembali. "Kamu harus masuk kembali ke sana, Neng," kata Nenek Surti setelah kami berhasil menenangkan diri. Saat dia memulai ritualnya besok malam, saat itulah pertahanannya akan sedikit melemah, karena dia harus memfokuskan seluruh energinya. "Kamu harus masuk ke ruang altar itu dan mengambil kembali kelenting wening." "Tapi bagaimana, Nek?" "Dia akan menjaganya dengan ketat. Dan pasti ada hodam atau penjaga gaibnya di sana," kataku cemas. Nenek Surti mengambil sebuah kantung kain kecil dari lemarinya. "Ini adalah garam ruat yang sudah nenek doakan selama bertahun-tahun. Taburkan ini untuk membuat pelindung sementara. Dan ini..." Ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari dalam kotak kayunya, bilahnya lurus dan tampak sangat tua. "Ini adalah satu-satunya peninggalan keluarga penjaga yang berhasil nenek selamatkan. Namanya, Kiai Penegas. Jangan gunakan untuk menyerang Abimanyu secara langsung. Gunakan untuk memutuskan aliran sihirnya dari pusaka itu. Sentuhkan bilah keris ini ke altar batunya." Rencananya begitu berbahaya, nyaris mustahil. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Aku harus melakukannya. Demi diriku, demi Dahlia, demi para korban lain, dan demi leluhurku. "Aku akan melakukannya, Nek," kataku dengan tekad yang bulat. Malam itu, kami mempersiapkan segalanya. Nenek Surti mengajariku doa-doa singkat untuk perlindungan. Aku memegang erat liontin perak milik Dahlia, seolah menyerap keberanian dari arwahnya. Besok malam, aku tidak akan menjadi domba yang pasrah. Aku akan menjadi sang pewaris yang datang untuk merebut kembali warisannya. Perang antara dua garis keturunan akan mencapai puncaknya. Malam Kliwon tiba dengan cara yang paling mencekam. Langit tidak dihiasi bintang, melainkan tertutup oleh lapisan awan tebal berwarna ungu kehitaman. Bulan yang seharusnya purnama, tampak redup dan dilingkari oleh cincin kemerahan yang ganjil. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa suara-suara aneh seperti lolongan anjing dari kejauhan dan desisan daun-daun kering yang terseret di jalanan. Udara terasa berat dan menyesakan, penuh dengan energi gaib yang membuat bulu kuduku terus berdiri. Di dalam rumah ilusi, suasananya jauh lebih menekan. Abimanyu pulang lebih awal hari ini. Senyumnya yang biasa lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan fokus yang belum pernah kulihat sebelumnya. Matanya berkilat dengan antisipasi yang mengerikan. Dia tidak banyak bicara, hanya bergerak di dalam rumah dengan langkah-langkah yang terukur, seolah sedang melakukan persiapan akhir untuk sebuah pertunjukan besar. "Aku akan memasak makan malam yang sangat spesial untuk kita malam ini, sayang," katanya, suaranya terdengar datar tanpa kehangatan yang biasa. "Untuk merayakan masa depan kita." Aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum kaku. Jantungku berdebar tak karuan di dalam dada. Inilah saatnya. Panggung sandiwara ini akan segera mencapai babak finalnya. Aku harus memainkan peranku dengan sempurna. Dia menyajikan makan malam di meja makan kami yang megah. Steak dengan saus jamur dan kentang panggang, makanan favoritku. Dia juga menuangkan anggur merah ke dalam 2 gelas kristal. Semuanya tampak normal dan romantis di permukaan, tetapi aku tahu ini adalah jamuan terakhirku. "Makanlah. Kamu harus punya banyak tenaga untuk malam ini," ujarnya, matanya menatapku dengan tajam. Aku memaksakan diri untuk menelan beberapa potong steak. Rasanya seperti arang di mulutku. Aku terus mengobrol ringan,
membicarakan hal-hal sepele untuk mengalihkan perhatiannya, sementara pikiranku bekerja keras menyusun strategi. Kantung berisi garam ruat dan keris kecil, kiai penegas, yang dibungkus kain sudah kusembunyikan di balik karet pinggang gaunku. Setelah makan, Abimanyu mengangkat gelas anggurnya. Sebuah bersulang, katanya. Untuk awal yang baru. Inilah momen yang paling krusial. Aku tahu gelas anggurku sudah dicampur dengan obat tidur dosis tinggi. Aku mengangkat gelasku, menyentuhkannya dengan gelasnya sambil tersenyum. Untuk kita, balasku. Saat dia mulai minum, aku melakukan gerakan yang sudah kulatih berulang kali dalam pikiranku. Aku berpura-pura batu kecil, menggunakan momen itu untuk dengan cepat menukar letak gelasku dengan gelasnya yang sudah hampir kosong saat ia meletakkannya di meja untuk sesaat. Gerakannya begitu cepat dan mulus. Aku bahkan tidak yakin apakah aku berhasil. Tapi aku harus yakin. Aku mengangkat gelasku yang sekarang berisi sisa anggurnya dan meminumnya hingga tetes terakhir. Wah, anggurnya enak sekali, Mas, kataku. Abimanyu tersenyum puas. Senyum seekor pemangsa yang yakin mangsanya sudah masuk perangkap. Dia menghabiskan anggur di gelas yang sekarang ada di depannya, gelas yang berisi obat tidur untukku. Kami duduk diam selama beberapa menit. Aku mulai berpura-pura menguap, mengeluh kepalaku terasa berat. Mas, aku ngantuk sekali, kataku dengan suara yang dibuat-buat lemah. Aku menyandarkan kepalaku di meja. Tidurlah, sayang. Sebentar lagi kamu akan bangun di dunia yang baru, bisiknya. Aku bisa melihat dari sudut mataku, efek obat tidur mulai bekerja padanya juga. Gerakannya sedikit melambat, matanya sedikit sayu. Tapi tekadnya begitu kuat hingga ia berhasil melawannya. Aku membiarkan tubuhku terkulai lemas, berpura-pura jatuh pingsan. Abimanyu bangkit dari kursinya. Dia tidak menyeretku seperti yang kubayangkan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia justru mengangkat tubuhku ke dalam gendongannya. Ada sebuah kelembutan yang ganjil dalam caranya membawaku, sebuah tindakan terakhir dari sandiwara cintanya yang keji. Dia membawaku menaiki tangga. Aku membiarkan kepalaku terkulai di bahunya, mataku terpejam rapat, tetapi seluruh indraku waspada. Dia membuka pintu kamar terlarang itu. Udara dingin yang menusuk dan bau kemenyan yang pekat langsung menerpa wajahku. Sambil tetap berpura-pura tidak sadarkan diri, aku mengintip dari balik bulu mataku. Ruangan itu telah berubah. Puluhan lilin hitam menyala, menerangi setiap sudut. Lingkaran sihir di lantai seolah bersinar dengan cahaya merah redup dari dalam tanah. Dan di tengah altar, aku melihatnya. Kelenting Wening. Guci tanah liat kecil itu tampak biasa saja, tetapi dikelilingi oleh aura gelap yang berdenyut-denyut. Pusaka keluargaku sedang menangis dalam penyiksaan. Abimanyu meletakkan tubuhku dengan hati-hati di tengah-tengah lingkaran sihir. Punggungku terasa dingin menyentuh lantai tanah yang padat. Dia kemudian berdiri di depan altar, membelakangiku. Dia mulai membacakan mantra-mantra dengan bahasa kuno yang serak dan tidak kumengerti. Suaranya bergema di ruangan kecil itu, membuat dinding-dinding seolah bergetar. Ruangan itu menjadi semakin dingin. Bayangan-bayangan dari lilin mulai menari-nari dengan liar, membentuk sosok-sosok mengerikan di dinding. Aku bisa merasakan energi jahat berkumpul, ditarik dari segala penjuru, terpusat pada altar dan pada diriku. Inilah saatnya ritual dimulai. Inilah saat pertahanannya berada di titik terlemah. Dengan gerakan yang sangat perlahan, aku membuka mataku. Aku mengeluarkan kantung garam dari balik gaunku. Abimanyu masih sibuk dengan mantranya, suaranya semakin keras dan menggelegar. Dia mengangkat belati ritualnya tinggi-tinggi, siap untuk melakukan pengorbanan. Aku harus bergerak sekarang. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenagaku, aku bangkit duduk. Suara gerakanku yang tiba-tiba membuat Abimanyu berhenti mengucapkan mantranya. Ritualnya terganggu. Dia berbalik dengan perlahan. Wajahnya yang kulihat bukan lagi wajah tampan suamiku. Matanya bersinar merah padam, kulitnya tampak pucat dan urat-urat hitam menonjol di leher dan pelipisnya. Dia tidak lagi tersenyum. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi yang tampak lebih runcing dari biasanya. Dia sedang dalam proses menyalurkan kekuatan Raden Suryo ke dalam dirinya. Kau masih sadar? Desisnya, suaranya kini berat dan bergaung, seolah ada dua suara yang berbicara bersamaan dari mulutnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan kebencian, tanganku menggenggam erat kantung garam. Pertarungan akhir telah dimulai. Darah penjaga akan melawan darah pemuja kegelapan. Seringai di wajah Abimanyu yang bukan lagi Abimanyu melebar, memperlihatkan kebiadaban murni. Jadi domba kecil ini punya taring. Desisnya, suaranya yang bergaung memenuhi ruangan.
Kau pikir kau bisa menghentikan takdir yang telah ditulis selama berabad-abad hanya dengan keberanian bodohmu. Dia mengambil langkah pertama ke arahku, keluar dari area altar. Aku mundur selangkah, jantungku berdebar liar, tetapi tanganku tetap menggenggam kantung garam dengan erat. Ini bukan takdirmu, balasku, suaraku bergetar tetapi tegas. Ini adalah keserakahanmu. Kemarahannya meledak. Dengan kecepatan yang tidak manusiawi, ia menerjang ke arahku. Aku bereaksi berdasarkan insting. Aku merobek kantung kain itu dan melemparkan segenggam besar garam ruat ke arahnya. Garam itu berpendar dengan cahaya keperakan sesaat sebelum mengenai tubuhnya. Abimanyu menjerit. Bukan jeritan manusia, melainkan pekikan melengking yang menyakitkan telinga. Asap hitam mengepul dari kulitnya di tempat garam itu menempel, seolah air suci disiramkan ke atas iblis. Dia terlempar mundur beberapa langkah, menatapku dengan mata merahnya yang kini dipenuhi kebencian murni. Efek seranganku tidak hanya padanya. Seluruh ruangan bergetar hebat. Ilusi rumah mewah yang selama ini menyelimuti reruntuhan itu mulai goyah. Dinding batu di sekeliling kami berkedip-kedip, sesaat berubah menjadi dinding bercat putih gading, lalu kembali lagi menjadi batu lembab. Lampu kristal di atasku berkedip-kedip menjadi sarang laba-laba besar, sebelum kembali lagi. Sihirnya melemah. Kau akan membayar untuk itu, raungnya. Kali ini, dia tidak menyerangku secara langsung. Dia mengangkat tangannya, dan bayangan-bayangan di sudut ruangan seolah menjadi hidup. Bayangan itu merayap di lantai dan dinding, menyatu di belakang punggung Abimanyu, membentuk sebuah sosok yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan darinya. Sosok itu perlahan bangkit, tumbuh semakin tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Itu adalah Hodam penjaganya. Wujudnya adalah gumpalan bayangan hitam pekat yang tidak memiliki bentuk pasti, terus bergejolak seperti asap. Satu-satunya bagian yang jelas adalah 2 titik merah menyala di tempat seharusnya matanya berada, memancarkan kedengkian yang begitu murni. Makhluk itu mengeluarkan geraman rendah yang membuat tulang-tulangku bergetar. Aku teringat peringatan Nenek Surti, jangan pernah tatap matanya. Aku segera membuang muka, memfokuskan pandanganku pada altar di belakang Abimanyu. Itulah tujuanku. Klenting Wening. Habisi dia, perintah Abimanyu kepada makhluk bayangan itu. Makhluk itu melesat ke arahku, bukan dengan berlari, melainkan dengan meluncur di atas lantai seperti tumpahan minyak. Aku melemparkan segenggam garam lagi ke jalurnya. Makhluk itu menjerit saat bersentuhan dengan garam, wujudnya sedikit memudar, memberiku waktu sepersekian detik untuk menghindar. Aku berguling ke samping, menghindari cakaran bayangan yang seandainya mengenai pasti akan merobek jiwaku. Pertarungan kini menjadi permainan kucing dan tikus yang mematikan. Aku terus bergerak, berlari mengelilingi lingkaran sihir. Sementara Abimanyu tetap berdiri di dekat altar, seolah terikat di sana, hanya mengirimkan hodamnya untuk mengejarku. Ilusi rumah terus berkedip dengan semakin kacau. Aku bisa melihat sofa mewah berganti menjadi tumpukan puing, televisi layar datar menjadi lubang menganga di dinding. Dunia nyata dan dunia sihir sedang berperang, dan aku berada tepat di tengah-tengahnya. Aku harus mencapai altar. Aku harus merebut pusaka itu. Aku melihat Abimanyu mulai kembali merapalkan mantranya, mencoba melanjutkan ritual yang terganggu. Energi di ruangan itu kembali meningkat. Aku tidak punya banyak waktu. Dengan nekat, aku berlari lurus ke arahnya. Bukan untuk menyerangnya, tetapi untuk melewatinya. Hodam itu bergerak untuk mencegatku. Saat makhluk itu berada tepat di hadapanku, aku melemparkan sisa garam terakhir bukan ke arahnya, melainkan ke atas, ke udara di antara kami. Hujan garam berpendar itu membuatnya ragu sejenak, memberiku celah yang kubutuhkan. Aku melompat melewati tumpukan puing yang sesaat lalu adalah sebuah meja kopi, dan mendarat di dalam lingkaran sihir, hanya beberapa langkah dari altar. Bodoh, teriak Abimanyu, terkejut dengan tindakanku. Lingkaran ini adalah pusat kekuatannya. Seharusnya tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Tapi darah penjaga di dalam diriku seolah memberiku semacam kekebalan. Aku tidak memedulikannya. Aku mengeluarkan keris kecil, kiai penegas, dari balik gaunku. Bilahnya yang tua tampak bersinar dengan cahaya redup di tengah kegelapan ruang ritual. Sesuai instruksi Nenek Surti, aku tidak mengarahkannya pada Abimanyu. Dengan sekuat tenaga, aku menghunjamkan ujung bilah keris itu ke permukaan altar batu. Tidak. Pekikan Abimanyu dan hodamnya terdengar bersamaan saat bilah keris itu menyentuh batu. Percikan api biru menyambar dari titik kontak, dan sebuah gelombang kejut energi yang tak terlihat meledak ke segala arah. Aliran sihir hitam yang selama ini disedot oleh altar dari Klenting Wening terputus. Lingkaran sihir di lantai yang tadinya bersinar merah padam, kini meredup dan mati.
Hodam bayangan itu menjerit kesakitan, wujudnya bergejolak liar seolah akan hancur. Abimanyu sendiri terhuyung-huyung mundur, memegangi dadanya. Kekuatan pinjamannya menghilang. Seringai iblisnya lenyap, digantikan oleh ekspresi syok dan tidak percaya. Inilah kesempatanku. Aku mencabut keris itu dari altar dan mengulurkan tanganku ke arah Klenting Wening. Aura gelap yang tadinya menyelimuti guci pusaka itu sudah jauh berkurang. Saat ujung jariku menyentuhnya, sensasi yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Bukan sengatan listrik, melainkan perasaan hangat yang familiar, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan yang sangat panjang. Darahku, darah penjaga terakhir, bereaksi dengan pusaka leluhurku. Begitu aku menggenggam guci itu sepenuhnya, cahaya putih yang menyilaukan meledak dari dalamnya. Bukan cahaya yang menyakitkan, melainkan cahaya yang terasa murni dan menenangkan. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, mengusir semua bayangan. Ilusi rumah mewah hancur total untuk terakhir kalinya, menampakkan wujud asli reruntuhan yang menyedihkan di sekitar kami. Semua sisa-sisa sihir hitam Abimanyu lenyap dalam sekejap, dibersihkan oleh kekuatan suci pusaka yang telah bebas. Saat cahaya itu meredup, suasana di ruangan itu telah berubah. Tidak ada lagi energi menekan. Hanya ada keheningan yang aneh. Abimanyu menatapku dengan mata manusianya yang kini dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan. Dia hanyalah seorang pria biasa yang terpojok. Namun, kengerian baginya belum berakhir. Hodam bayangan itu, yang kini tidak lagi terikat oleh perjanjian sihir, berbalik perlahan. Matanya yang merah kini tidak lagi menatapku, melainkan tertuju pada mantan tuannya. Perjanjiannya gagal, dan dalam aturan dunia gaib, kegagalan seperti itu menuntut bayaran yang sangat mahal. Makhluk itu tidak lagi melihat Abimanyu sebagai tuan, melainkan sebagai sumber energi yang lezat untuk disantap. Tidak, jangan aku tuanmu, pekik Abimanyu, mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding reruntuhan. Hodam itu tidak mendengarkan. Ia meluncur ke arah Abimanyu, wujud bayangannya menyelimuti tubuh pria itu. Jeritan ngeri Abimanyu adalah suara terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum ia sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Bayangan itu kemudian surut, meresap ke dalam tanah, dan Abimanyu telah lenyap, seolah tidak pernah ada. Namun, karma untuknya belum selesai. Saat hodam itu menghilang, lantai tanah di tengah ruangan mulai bergetar. Perlahan tapi pasti, dari dalam tanah muncul sosok-sosok transparan. 6 wanita dengan gaun kusam, wajah mereka pucat tetapi kini damai. Di antara mereka, aku melihat Dahlia. Dia tersenyum padaku, sebuah senyum terima kasih yang tulus. Mereka tidak membalas dendam dengan kejam. Mereka hanya mengelilingi tempat di mana Abimanyu tadi lenyap. Lalu, dari tanah itu muncul arwah Raden Suryo, bukan dalam wujud pangeran yang gagah, melainkan dalam wujud arwah tersiksa yang marah karena ritual kebangkitannya telah gagal total. Dia meraung tanpa suara. Arwah para korban kemudian serentak mengulurkan tangan mereka. Bukan untuk menyerang Raden Suryo, melainkan untuk menariknya kembali ke dalam segelnya. Mereka menariknya ke dalam tanah, dan bersamaan dengan itu, dari dalam kegelapan muncul arwah Abimanyu yang gemetar ketakutan. Para korban itu kemudian memeganginya, menariknya ikut bersama mereka. Bukan untuk menyiksanya, melainkan untuk menemaninya dalam kegelapan abadi, sebuah hukuman yang jauh lebih buruk daripada kematian. Dia tidak akan pernah sendiri, selalu ditemani oleh arwah-arwah yang telah ia korbankan. Saat arwah terakhir menghilang ke dalam tanah, seluruh bangunan mulai bergetar hebat. Batu-batu mulai berjatuhan dari langit-langit. Reruntuhan ini, yang kekuatannya telah habis, akan segera ambruk, mengubur semua kejahatan di dalamnya untuk selamanya. Dengan Klenting Wening tergenggam erat di tanganku, aku berlari. Aku melompati puing-puing, menghindari balok kayu yang jatuh, berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Tepat saat aku melompat melewati ambang pintu dan merasakan udara malam yang segar di wajahku, aku mendengar suara gemuruh yang memekakan telinga di belakangku. Seluruh bangunan itu runtuh ke dalam dirinya sendiri, menciptakan awan debu tebal yang membubung ke langit malam. Aku jatuh berlutut di atas rumput liar, terbatuk-batuk karena debu. Aku berhasil. Aku selamat. Di tengah keheningan yang mengikuti suara gemuruh reruntuhan, aku hanya bisa mendengar deru napasku sendiri dan detak jantungku yang perlahan mulai kembali normal. Aku masih berlutut di tanah, tubuhku gemetar karena sisa-sisa adrenalin dan kelelahan yang luar biasa. Debu perlahan mulai turun, menampakkan gundukan besar puing-puing kayu dan batu di tempat di mana rumah ilusi itu tadinya berdiri. Semuanya sudah berakhir. Mimpi buruk itu telah selesai. Sebuah tangan yang hangat dan keriput mendarat dengan lembut di bahuku. Aku mendongak dan melihat wajah Nenek Surti,
diterangi oleh cahaya lampu minyak yang dibawanya. Matanya yang bijaksana menatapku dengan campuran kelegaan, kebanggaan, dan duka yang mendalam. Dia tidak perlu bertanya. Dia tahu aku telah berhasil. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bangkit dan memeluknya erat. Dia membalas pelukanku, menepuk-nepuk punggungku dengan menenangkan. Dalam pelukannya, aku akhirnya membiarkan diriku menangis. Bukan lagi tangisan ketakutan atau kesedihan, melainkan tangisan kelegaan. Tangisan seorang prajurit setelah memenangkan pertempuran yang mustahil. Sudah selesai, Neng. Semuanya sudah selesai, bisik Nenek Surti. Kamu berhasil. Kamu telah memenuhi takdirmu. Kami berdiri di sana untuk waktu yang lama, memandangi tumpukan puing yang menjadi kuburan bagi Abimanyu dan semua kejahatannya. Aku masih menggenggam kelenting wening di tanganku. Guci kecil itu kini terasa hangat dan berdenyut dengan energi yang tenang dan damai. Di kejauhan, ufuk timur mulai memancarkan semburat cahaya keemasan. Fajar akan segera tiba. Fajar pertama dalam hidup baruku. Keesokan harinya, berita tentang bangunan tua yang roboh di ujung kompleks perumahan itu menjadi pembicaraan di seluruh kota. Polisi datang, memasang garis polisi, dan melakukan penyelidikan singkat. Cerita resmi yang disimpulkan adalah sebuah kecelakaan tragis. Sebuah bangunan tua tak berpenghuni yang akhirnya menyerah pada usia. Nama Abimanyu disebut-sebut. Ia, seorang manajer properti dari Jakarta, dinyatakan hilang, kemungkinan besar terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan saat sedang mensurvei properti tersebut. Pencarian dilakukan selama beberapa hari, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Kasus itu akhirnya ditutup, menjadi satu lagi misteri lokal yang tak terpecahkan. Aku dan Nenek Surti tidak pernah mengatakan kebenaran yang sesungguhnya kepada siapapun. Siapa yang akan percaya? Kami membiarkan dunia memiliki ceritanya sendiri. Sementara kami memiliki kebenaran kami. Beberapa hari setelah kejadian itu, di bawah pohon Kamboja tua yang menjadi saksi bisu, kami mengadakan sebuah upacara kecil. Bukan untuk Abimanyu, tetapi untuk Dahlia dan keenam wanita lainnya. Kami tidak bisa memberikan mereka pemakaman yang layak. Tetapi kami menaburkan bunga 7 rupa dan memanjatkan doa, meminta agar arwah mereka akhirnya menemukan kedamaian sejati. Saat aku meletakkan seikat bunga melati di atas tanah, aku merasakan hembusan angin sejuk yang lembut menerpa wajahku, seolah mereka mengucapkan terima kasih. Aku tidak kembali ke Jakarta. Kota besar itu tidak lagi terasa seperti rumah. Semua kenangan tentang Abimanyu di sana kini terasa tercemar. Di sini, di kota kecil ini, aku telah menemukan diriku yang sebenarnya. Aku memutuskan untuk tinggal. Aku menjual semua asetku di Jakarta dan menggunakan uangnya untuk membeli rumah Nenek Surti dan tanah di sekitarnya. Waktu berjalan. Tahun-tahun berlalu. Luka di hatiku perlahan sembuh, meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah hilang, tetapi juga menjadi pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban. Aku adalah seorang penyintas. Seorang pewaris. Seorang penjaga. Bersama Nenek Surti, aku mewujudkan sebuah mimpi baru. Kami membangun sebuah tempat di atas tanah itu. Bukan rumah mewah, melainkan sebuah pondok sederhana yang asri, dikelilingi oleh taman herbal yang subur. Kami menamainya Pondok Dahlia, sebuah rumah singgah dan pusat penyembuhan bagi para wanita yang melarikan diri dari kekerasan dan keputusasaan. Di sini, kami tidak hanya menawarkan tempat berlindung. Nenek Surti mewariskan semua pengetahuan jamu dan pengobatan tradisionalnya kepadaku. Aku, dengan latar belakangku di dunia modern, menggabungkannya dengan sesi konseling dan pemberdayaan. Kami mengajari para wanita itu untuk menemukan kembali kekuatan mereka, sama seperti aku telah menemukan kekuatanku. Pondok Dahlia menjadi sebuah suar harapan kecil di kota itu. Aku tidak pernah menikah lagi. Cintaku kini tercurah untuk merawat para wanita yang datang ke pondok kami dan menjaga warisan leluhurku. Kelenting wening kusimpan di tempat yang aman, di sebuah altar kecil di kamarku, menjadi pengingat abadi akan tugasku. Aku telah menerima takdirku, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah anugerah. Terkadang, di malam hari yang tenang, aku akan duduk di teras pondok, menatap ke arah gundukan tanah yang kini telah ditumbuhi rumput liar, tempat reruntuhan itu pernah berdiri. Aku tidak lagi merasakan ketakutan. Aku hanya merasakan kedamaian. Aku tahu bahwa di bawah sana, kejahatan telah disegel selamanya. Dan di atas sini, di dunia orang hidup, seorang penjaga baru sedang berjaga, memastikan fajar selalu datang setelah malam yang paling gelap sekalipun. Namaku Kamila, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana aku kehilangan segalanya, hanya untuk menemukan diriku yang sejati.